Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja. Apa kabar Kak Hani? Apa kabar Kak Esther? Apa kabar Mama Noval? Apa kabar Mama Dut? Apa kabar Kak Rini? Apa kabar Kak Ridwan? Apa kabar Mas Edi? Semuanya yang sudah selalu support channel Dimensi Mimpi. Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Amin. Lancar rezekinya, lancar usahanya. Semoga kita semua akan sukses pada saatnya. Semoga semuanya akan indah pada waktunya gitu, kata orang-orang seperti itu. Oke, balik lagi dengan saya di sini yang akan membawakan sebuah cerita horor untuk menemani aktivitas harian kalian. Di hari ini kalian sudah ngapain aja nih ya? Sudah melakukan kerjaan kalian kah? Sudah selesai semua kah? Atau yang memang nyambi bekerja dengerin cerita ini? Komen di bawah ya, sekalian absen gitu. Buat kalian juga nih yang gak pernah absen, heran banget gitu, nonton aja tapi gak pernah absen itu gimana? Maksudnya itu malu apa gimana gitu? Kan biar kenal dong ya, tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi di hari ini, di video kali ini ada cerita dari Mas Bri lagi nih. Bri Story ya, kalian bisa kunjungi akun X-nya yang sudah linknya sudah taruh di deskripsi nih. Jadi ceritanya itu berjudul Mistis Cadas Pangeran. Sedikit gambaran di cerita ini tuh ada seorang pemuda yang melewati sebuah jalan ya, jalan yang penuh misteri. Konon katanya jalan ini memang mempunyai masa lalu, cerita kelam ya. Jadi seperti apa itu cerita kelamnya gitu. Jadi pemuda ini tersesat di jalan tersebut. Tersesatnya bukan karena memang jalurnya banyak gitu, padahal jalurnya ini cuma lurus doang gitu. Ya belok-belok sih, maksudnya nggak ada persimpangan gitu ya. Tapi kok bisa tersesat gitu loh. Dan konon katanya dalam cerita ini mas-mas tadi itu kayak kembali ke masa lalu. Jadi dia tuh melihat proses pembangunan jalan itu. Dan prosesnya itu ngeri sih, karena ada sedikit kayak mungkin penyiksaan gitu ya dalam proses pembuatan jalan itu. Wah, kok bisa ya? Gimana ya kok bikin jalan terus ada yang tersiksa gitu, ada kayak semacam pembantaian mungkin gitu kali ya. Dan memang benar sih, jalan ini pun konon katanya sudah memakan banyak korban. Wah, ada pejuang nih di sini nih gitu. Ada para nyawa yang sudah melayang hanya demi terjadinya pembuatan jalan ini gitu. Wow, menarik ya. Seperti apa ceritanya? Langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Cadas Pangeran, satu tempat bersejarah, ratusan tahun berusia, sahikan kisah hitam dan putihnya, terus bergulir hingga kini. Hari ini, seorang teman akan menceritakan pengalamannya ketika melintasi daerah ikonik ini. Apakah ini seram? Tentu saja. Simak di sini hanya di channel Dimensi Mimpi. Lepas dari pusat kota Jatinangor, aku akhirnya masuk ke daerah yang terlihat seperti nggak berpenduduk. Tahun 1998, Cadas Pangeran masih sangat sepi. Jalan berkelok dikelilingi oleh pepohonan yang membentuk hutan. Sama sekali nggak ada penerangan, gelap gulita. Memang, ada satu atau dua warung kecil berdiri di pinggir jalan, tapi sudah dalam keadaan tutup. Hanya lampu kecilnya saja yang masih menyala redup. Jalanan aspal Cadas Pangeran masih cukup bagus untuk dilalui walau ada beberapa bagian yang rusak dan berlubang. Saat itu, menemani perjalanan, aku mendengarkan siaran dari salah satu stasiun radio. Walaupun tangkapannya sudah nggak bagus karena kendala jarak, namun aku masih terus menyalakan dan mendengarnya. Seenggaknya membantu memecah kesunyian. Karena sudah tengah malam, stasiun radio memutar lagu-lagu slow hits yang tenar pada saat itu, ataupun lagu lawas yang masih enak didengar.
Tapi berikutnya aku jadi nggak terlalu fokus mendengar radio karena lebih banyak konsentrasi memperhatikan jalan. Jalanan mulai berkelok banyak, menanjak, dan tentu saja semakin senyap dan sepi. Kanan kiri yang ada hanya gelap pepohonan rapat berdiri. Sudah sangat hafal kalau kanan jalan terdapat banyak jurang yang sangat dalam, membuat pengendara harus berhati-hati terutama pada malam hari. Sebenarnya daerah Cadas Pangeran ini nggak makan banyak waktu untuk dilalui, sebentar saja. Setelahnya akan ditemui lagi rumah penduduk, tapi tetap saja aura kengerian sungguh terasa. Yang paling khas adalah adanya patung dua sosok bersejarah yang sedang bersalaman, yaitu Pangeran Cornel dan Dauntless. Sang pangeran bersalaman dengan Dauntless menggunakan tangan kiri. Ada sejarahnya kenapa digambarkan seperti itu. Seperti yang aku bilang tadi, jalan Cadas Pangeran ini gak terlalu panjang, mungkin hanya kurang lebih 5 km saja. Makanya seharusnya aku akan melewati gak sampai setengah jam, seharusnya seperti itu. Tapi saat itu aku merasa kalau sudah cukup lama waktu berjalan, tapi belum juga sampai di patung yang aku bilang tadi. Sementara jalanan masih terus menanjak dengan kelokan tajam. Gelapnya semakin pekat, sepinya jangan ditanya lagi. Terus berkonsentrasi memperhatikan jalan. Aku jadi gak terlalu fokus pada radio yang sejak tadi menemani, padahal siarannya sudah berganti. Iya, aku baru sadar kalau ternyata radio sudah gak memutar lagu-lagu lagi, tapi malah mengeluarkan suara yang sangat aneh. Karena itulah yang menyebabkan aku perlahan mulai memperlambat laju kendaraan, teralihkan dengan suara dari radio. Awalnya seperti suara angin, hanya itu saja, suara angin. Tapi lama-kelamaan sayup terdengar suara lain. Kenapa aku bilang sayup? Karena suaranya terdengar seperti dari kejauhan, berdesakan dan hampir tertutup oleh suara angin tadi, tapi masih kedengeran. Ada bunyi yang sepertinya suara dari banyak orang, orang-orang yang bersahutan seperti sedang terlibat percakapan. Laju kendaraan jadi makin lambat, malah nyaris berhenti. Aku lebih fokus mendengarkan suara aneh ini yang muncul dari radio. Lama-kelamaan suara angin perlahan menghilang, berganti dengan percakapan orang-orang. Aku membesar volume, berusaha untuk lebih jelas lagi menangkap suaranya. Ternyata orang-orang yang ada di dalam radio ini bercakap-cakap menggunakan bahasa Sunda. Tapi bahasa Sunda yang nyaris sebagian besar aku gak mengerti. Namun tetap dengan logat yang khas Sunda kental. Ini siaran radio apa sih? Aku bertanya-tanya sendiri. Di tengah-tengah kebingungan, tiba-tiba mesin mobil tersendat seperti mau mati. Aduh, ada apa lagi nih? Untungnya, aku masih sempat meminggirkan kendaraan tepat sebelum mesinnya benar-benar mati. Dan benar, beberapa saat kemudian mesin mobil mati, mogok. Dalam gelap dan sunyi Cadas Pangeran, aku terdampar di tengah malam buta. Sebentar aku masih diam di dalam. Walaupun mesin mobil mati, namun radio masih terus menyala dengan siaran yang sangat aneh ini. Aku terus fokus mendengarkan, karena lama-kelamaan makin aneh. Percakapan orang-orang itu juga makin jelas. Dan keanehan bertambah lagi. Kalau diperhatikan dengan seksama, ternyata ada suara lain. Aku mendengar orang-orang itu sedang melakukan pekerjaan kasar. Karena muncul suara seperti palu menghantam batu atau besi. Dan juga ada suara-suara lainnya yang kira-kira sama seperti itu. Ini siaran drama radio kah? Atau apa sih? Saat itu aku gak tahu. Tapi aku terpaksa harus mengalihkan perhatian ke mobil. Kenapa mesinnya sampai mati total begini? Beberapa saat kemudian aku turun kendaraan, lalu berjalan ke depan untuk memeriksa kondisi. Berbekal lampu senter di tangan, aku membuka kap mesin, memeriksanya. Dengan mata telanjang, aku bisa melihat kalau mesin seharusnya nggak ada masalah. Bahan bakar masih terisi penuh. Seharusnya benar nggak ada masalah, tapi kenapa malah mogok? Aduh, kenapa sih ini mobil? Bergumam aku sendirian. Angin bertiup sepoi, dinginnya menembus jaket tebal yang aku kenakan.
Sepi dan hening menyelimut suasana yang sejak tadi mulai terasa aneh. Keanehan menjadi mulai menjurus seram ketika aku akhirnya tersadar akan sesuatu. Aku menyorot lampu senter ke arah jalanan. Kenapa ke jalan? Karena keanehannya terletak di situ. Ternyata jalanan yang tadinya beraspal tiba-tiba sudah berubah jadi jalan tanah berbatu. Iya, jalan tanah berbatu. Loh, kok jadi jalan tanah? Emang tadi salah belok di mana ya? Itu pertanyaan yang muncul di kepala. Lalu angin yang tadinya hanya bertiup sepoi dan ada sedikit pergerakan, tiba-tiba berhenti. Sama sekali gak ada hembusan. Dan yang sangat terasa, waktu seperti berhenti bergulir, terpatri diam pada satu titik. Aku mulai merinding. Aku kemudian menutup kap mesin lalu bergegas masuk mobil. Sementara radio masih menyiarkan siaran aneh itu. Di mobil aku mencoba peruntungan memutar kunci untuk menghidupkan mesin. Apes, ternyata masih belum bisa hidup juga. Mesin masih mati. Nah, akhirnya aku mematikan radio ketika lagi-lagi makin aneh. Dalam siarannya, tiba-tiba aku mendengar ada orang-orang sedang berteriak kesakitan. Seperti ada penyiksaan massal gitu. Teriakannya sungguh menggambarkan sakit terasa sangat mengerikan. Makanya aku langsung mematikan radio. Ya karena takut. Hening sempat menguasai. Sepi jadi selimut suasana yang sudah menjurus ngeri. Tapi hanya sebentar. Momen berikutnya aku akan melihat pemandangan yang sangat aneh. Sekeliling masih sangat gelap. Penglihatan hanya dibantu oleh terang redup langit malam. Aku masih terus memandang ke depan. Jalanan tanah yang sejak tadi jadi sumber kebingungan, jalanannya kosong, tapi sepinya seperti memperhatikan. Nah, ketika sedang dalam kebingungan mencari jawaban dan menerka-nerka apa yang sedang terjadi, tiba-tiba perlahan aku mendengar suara. Suara yang awalnya sayup seperti dari kejauhan, tapi lama-kelamaan makin jelas. Aku mendengar suara-suara yang persis sama dengan yang muncul di radio sebelumnya. Suara-suara orang yang sedang melakukan pekerjaan besar. Namun kali ini bukan dari radio, ini dari luar. Karena penasaran, aku lalu menurunkan sedikit kaca jendela dengan maksud supaya bisa mendengar lebih jelas lagi. Dan ternyata benar. Suara itu memang dari luar, seperti ada orang yang sedang bekerja. Tapi aku belum melihat ada siapa-siapa. Sekitaran masih tetap sepi dan kosong. Tapi belasan detik berikutnya mulai ada yang berubah. Ada pemandangan yang awalnya sangat samar. Aku memincingkan mata, berusaha memastikan kalau penglihatanku gak salah. Karena melihat ada pergerakan gak jauh di depan. Aku melihat ada orang yang sepertinya sedang bekerja di jalan. Nah, karena gelap, aku masih melihat penampakan sosok itu dalam bentuk siluet. Tapi lama-kelamaan aku jadi yakin kalau dia memang sedang bekerja. Karena tangannya sedang mengayunkan perkakas lalu menghantamkannya ke jalan. Itu berulang-ulang. Siapa dia ya? Dia lagi ngapain tengah malam gini? Dalam hati aku bertanya-tanya. Nah, yang awalnya aku melihat sosok itu sedang bekerja sendirian, lama-kelamaan muncul sosok lain. Satu persatu bermunculan di tempat berbeda, berpencar, namun masih di wilayah yang sama. Ada yang kelihatan sangat jauh, ada pula yang hanya beberapa meter dari kendaraan. Dan di sana mereka semua terlihat seperti sedang bekerja. Beberapa di antaranya malah ada yang sambil berbincang. Tapi ya itu, aku tetap melihat dalam bentuk bayangan hitam. Sama sekali gak bisa melihat wajah mereka dengan jelas. Padahal ada beberapa sosok berdiri sangat dekat jaraknya. Ketakutan mulai menyerok isi kepala. Karena aku tiba-tiba ambil kesimpulan kalau mereka ini bukan manusia. Keseraman membuat udara dingin jadi sama sekali gak terasa. Cukup lama aku memperhatikan mereka semua. Sampai akhirnya aku berasumsi kalau mereka itu seperti sedang bekerja membuat jalan.
Iya, jalanan tanah yang jadi sumber kebingunganku dari awal. Aduh, Tuhan, sedang terdampar di manakah aku ini? Dan seperti terhipnotis, aku terus-terusan memperhatikan pandangan seram itu. Sampai-sampai gak sadar kalau ternyata ada yang sedang memperhatikan aku. Sosok ini berdiri tepat di samping kendaraan. Iya, persis di pintu kanan. Tubuhnya nyaris menempel badan mobil, sangat dekat sekali. Ya tentu saja aku kaget. Sosok seram ini hanya berdiri diam, namun sangat berbeda dengan sosok seram lain yang sudah muncul duluan. Dia nggak berbentuk bayangan hitam. Aku melihat dengan jelas kalau dia berbentuk sosok manusia. Sangat jelas aku melihat garis mukanya. Berperawakan tinggi besar, berkumis, bertopi bundar, berpakaian warna putih lusuh dengan beberapa saku di depan. Ya benar, dia orang bule. Terlihat seperti mandor Belanda. Kami sempat bertatapan cukup lama. Aduh, wajahnya mengerikan. Tersenyum datar tanpa ekspresi. Aku sangat ketakutan dong di situ. Mandor Belanda ini tangan kanannya memegang tongkat pendek. Nah, dengan tongkat ini dia lalu mengetuk kaca jendela. Aku semakin panik, gak tahu apa yang harus dilakukan. Karena gak kuat, lalu aku menundukkan wajah, menempelkan kepala ke setir mobil. Aku gak berani melihat sekeliling, apalagi menatap sosok yang ada di sebelah kanan. Aku menangis ketakutan. Bait-bait doa mulai keluar dari mulut. Aku meminta pertolongannya. Sementara itu, suara ketukan jendela masih terus terdengar. Seram. Aku gak berani melihatnya lagi. Lebih memilih untuk terus menunduk sambil berdoa. Iya, ketukan pada jendela terus-terusan terdengar. Namun, lama-kelamaan ketukan makin jarang. Sampai akhirnya menghilang sama sekali. Suara-suara sosok-sosok yang sedang bekerja pun ikut menghilang. Sepi dan hening kembali menguasai. Tapi aku masih tetap terus menundukkan kepala. Aku belum berani melihat sekitar. Sudah beberapa menit lamanya berlangsung seperti itu. Sampai ketika tiba-tiba ketukan itu muncul lagi. Kembali tubuhku bergetar. Terus-terusan ketukan pada jendela ada lagi. Kang? Tapi setelahnya aku malah mendengar ada suara memanggil seperti itu. Tentu saja aku langsung menoleh ke jendela. Ternyata di luar sudah ada dua orang pemuda. Yang satu berdiri di samping jendela mengetuk kaca mobil, yang satu lagi duduk di atas motor. Aku lalu memandang sekitar. Ternyata sosok-sosok seram sudah menghilang dan jalanan sudah berubah berganti jadi aspal lagi. Aku lalu membuka kaca jendela. Dalam bahasa Sunda, pemuda yang satu bertanya, "Kang, kenapa sendirian atuh berhenti di sini? Mobilnya mogok." Mohon, iya," aku menjawab begitu. "Oh, ada yang bisa kami bantu, Kang?" Aku lalu refleks memutar kunci untuk menyalakan mesin. Nah, ternyata mobil langsung menyala normal. Sama sekali nggak ada tanda-tanda kerusakan. Alhamdulillah, udah nyala lagi. Makasih ya. Dengan ramah aku bilang begitu, karena merasa sangat terbantu dengan mereka berdua. Ya sudah, lalu mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan motornya. Aku mengikuti dari belakang. Dan beberapa belas meter kemudian akhirnya terlihat patung ikonik itu. Patung dua sosok bersejarah yang sedang bersalaman, berdiri gagah di pinggir jalan, di cadas Pangeran. Aduh, sungguh pengalaman seram yang sangat berkesan bagiku. Dan itulah teman-teman ceritanya. Ternyata ini sangat pendek sekali ya, cerita dari seorang teman yang dibagikan melalui Bri Story. Kalian bisa langsung baca ceritanya secara langsung di akun X-nya Mas Bri ya. Dan terima kasih buat Mas Bri yang sudah mengizinkan ceritanya untuk kita bawakan di channel Dimensi Mimpi. Nah, untuk kesimpulannya nih, jadi ini ada seorang pemuda ya yang mungkin
Kalau bahasa di daerah saya ini kayak kena oyot mimang gitu ya. Jadi dia itu disesatkan ya. Entah kenapa di jalan itu kok nggak nyampe-nyampe gitu kan. Padahal harusnya ini cuma sebentar. Ternyata kok nggak nemu jalan keluar nih gitu. Jadi si dia ini itu terjebak di hutan gitu. Terus yang lebih ekstrimnya lagi, jalanan itu yang tadinya aspal berubah jadi tanah. Dan tiba-tiba dia melihat ada segerombolan orang ya, yang menurut saya nih, saya menyimpulkan menilai bahwa jangan-jangan orang yang dilihat oleh Mas ini itu adalah orang-orang Indonesia yang sedang dikerja paksa oleh zaman Belanda ya untuk membuat jalanan itu. Apalagi ini kan tadi ada bilang patung Daendels ya. Nah itu kan seperti kayak jalan Pantura gitu. Jalan Pantura itu kan dibuat oleh Daendels dengan pekerjaannya itu Indonesia dengan sistem kerja paksa gitu ya. Mungkin seperti itu. Itu adalah kayak arwah-arwah para pejuang Indonesia yang dipaksa untuk kerja sampai mati gitu membangun jalan itu. Serem ya gitu. Tapi BTW untuk kasus kayak oyot mimang ini ya, terjebak di suatu jalan gitu, saya pernah ngalamin sih. Jadi ada cerita sedikit nih ya. Waktu itu saya dan teman-teman saya itu pergi ke pantai waktu sore hari kan. Nah di sana menikmati biasalah pemandangan gitu sampai pada jam ya habis isyaan kalau nggak salah ya, seingatku habis isya itu. Nah ketika pas pulang itu kan melewati ada tambak, terus ada kayak persawahan yang lumayan panjang ya. Di situ tuh harusnya itu sekitar 10 menit itu sudah sampai ke desa yang dekat pantai ya. Jadi dari pantai melewati tambak terus sawah itu tuh jalan lurus terus tanpa ada belokan, tapi nggak ada rumah tuh, cuma ada sawah-sawah doang tuh ya. Nah waktu di situ itu harusnya 10 menit itu sudah sampai ke desa selanjutnya gitu kan. Tapi kalau diperhatikan ya, udah setengah jam itu masih di situ aja. Jadi yang pertama kali membuat saya sadar itu adalah adanya tiang listrik dan pohon yang itu menurut saya itu jadi kayak patokan lah ya, patokan. Berkali-kali saya jalan kok lagi-lagi temu pohon ini, lagi-lagi nemu tiang ini gitu. Harusnya kan kalau udah lewat tiang ini ya sudah gitu. Ini kok tiba-tiba loh sampai di sini lagi, loh sampai di sini lagi. Itu kalau nggak salah sampai 3 kali gitu. Jadi bener-bener kayak nggak bisa keluar gitu. Jadi kayak seolah-olah jalan ini tuh jalan yang tanpa batas gitu. Kayak looping gitu. Jadi kayak muter-muter lagi. Nah disitulah saya mulai panik. Aduh kenapa ini? Apakah ini yang dinamakan oyot mimang gitu ya? Jadi kayak tersesat di alam lain tapi posisinya kayak di situ aja gitu. Akhirnya karena panik jadi ya waktu itu berusaha nggak panik sih, coba untuk berusaha untuk nenangin diri, tenangin diri, terus mencoba untuk merapalkan sebuah doa ya, tenang, fokus, merapalkan sebuah doa. Akhirnya temu juga tuh desa, ada perumahan gitu. Jadi itu mungkin pertama kalinya saya mengalami oyot mimang sih. Bener-bener ada ya, ternyata bener ya, ternyata memang bisa juga ya kita tersesat di alam lain, tapi kita sadari bahwa yang kita lihat itu adalah kita masih di situ-situ aja gitu. Oh ternyata gitu rasanya. Nah buat kalian nih, ada yang pernah nggak ngalamin kayak gitu? Jadi ini masih ada kaitannya dengan cerita yang barusan kita bacakan ya, yang barusan kalian dengar itu. Jadi ini kayaknya terjadi oyot mimang gitu. Gimana nih? Kalian punya pendapat seperti itu nggak? Tulis di kolom komentar ya. Sekalian juga absen nih gitu buat kalian yang belum absen. Menurut kalian dengan cerita seperti ini apakah ini cukup seram ataukah bagi kalian ini biasa-biasa saja gitu? Buat kalian yang sangat pemberani mungkin ini biasa saja ya. Karena memang di sini nggak terlihat kayak unsur yang ekstrim banget, adanya muncul sosok, misalkan sosok yang mengerikan lah, sosok yang kepala buntung lah atau kaki buntung lah. Ini enggak, ini hanya sebatas kayak bayangan-bayangan aja gitu kan, hanya siluet hitam, jadi nggak terlalu jelas gitu. Ya saya juga untungnya seperti itu, nggak menemukan kayak sosok-sosok yang mengerikan gitu, hanya tersesat aja, cuma pemandangan sawah biasa aja gitu, nggak ada sosok-sosok lain gitu. Untungnya seperti itu ya.
Nggak kebayang sih kalau nemu kayak hantu kepala buntung atau kaki buntung gitu kan. Ngeri banget sih, bisa pingsan tuh. Ya sudah, mungkin ceritanya sampai sini aja teman-teman. Dari cerita Mas Bri ini gimana nih? Untuk nextnya kita masih banyak kok cerita-cerita horor, cerita-cerita seram yang sangat-sangat rekomendasi untuk kalian dengarkan ketika sedang beraktivitas ya. Jadi untuk menemani aktivitas kalian semua nih. Oke, buat yang suka ceritanya, buat yang suka video ini, silahkan diklik tombol like-nya dan juga tombol subscribe-nya. Dan juga jangan lupa ya untuk nyalakan loncengnya. Karena 3 hal berikut adalah merupakan suatu dorongan, suatu support kalian untuk kami di sini semua, untuk mensupport channel Dimensi Mimpi agar bisa terus tayang, agar bisa terus upload, agar bisa terus menemani kalian semua. Jadi kita bertahan, adanya kita sampai detik ini itu karena kalian semua. Jadi sebenarnya yang hebat tuh kalian semua gitu ya. Terima kasih buat semuanya, Kak Hani, Kak Esther, Mama Noval, Mama Andut, Kak Hairul, Kak Rini, Kak Ridwan, Kak Edi, Mas Edi ya. Terus masih banyak tuh ya. Makasih banget semuanya sudah support channel Dimensi Mimpi sampai hari ini. Kalau gitu kita akan bertemu lagi di cerita selanjutnya ya, di video berikutnya. Stay terus di channel Dimensi Mimpi agar kalian bisa ada temen gitu, temen cerita gitu kan ya. Oke deh, saya mewakili tim Dimensi Mimpi mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, hidup hanyalah ilusi.